Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita jumpa lagi. Hari ini pelajaran yang kita pelajari adalah PPKN. Kita masih ada di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk ke subtema 3, yakni pertumbuhan hewan. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita baca Pancasila bersama-sama, nggih? Dan kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, sudah hafal semua nggih? Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Sebelum kita mengerti apa itu makna bersatu dalam keberagaman, Bu Fika ingatkan dulu, keberagaman. Masih ingat anak-anak apa itu keberagaman? Kemarin sudah disampaikan, keberagaman itu berbagai macam atau bisa dijabarkan, keberagaman adalah kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bisa suku, agama, ras, keyakinan, ideologi, sosial budaya, dan ekonomi. Di lingkungan kita banyak menjumpai keberagaman dalam sehari-hari, ya. Keberagaman yang terlihat dalam lingkungan kita, contohnya ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, kegemaran atau kesukaan. Ada yang berbadan tinggi, itu adalah ciri fisik, ya. Ciri fisik contohnya berbadan tinggi, ada yang badannya kurang tinggi. Sifat, ada yang suka bermain bola, oh itu kegemaran ya, suka bermain bola. Ada yang suka bermain kelereng, ya. Itu adalah contoh keberagaman kesukaan atau kegemaran. Anak-anakku semua, dalam keberagaman, bagaimana sikap kita? Apakah kita musuhi? Iya, kita harus bersyukur dan menghargai keberagaman yang ada. Mengapa anak-anak? Agar kita selalu hidup rukun. Ya, kita nggak boleh mengejek. Kalau ada teman kita yang berkulit coklat, nggak boleh diejek. Kita harus bermain bersama-sama, ya. Nggak ada perbedaan, meskipun ada 3A, ada 3B, nggak ada perbedaan. Semua sama, ya. Semua sama, kelas 3 semua. Aku koncoan ambek arek telu beda ae, aku mau koncoan ambek arek telu A. Seperti itu boleh? Tidak boleh, nggih? Semuanya sama. Jadi kita harus bagaimana tadi? Mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila, ya. Pancasila ada 5 sila yang sudah kita baca tadi, ya. Anak-anak semua, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, ada yang tahu pengamalan sila pertama? Yaitu kita wujudkan dengan rasa syukur kepada Tuhan, ya. Pokoknya kalau kita ingat tentang ketuhanan, yaitu tentang Tuhan, berarti semua kegiatan kita yang berhubungan dengan Tuhan itu contoh pengamalan sila yang pertama. Contohnya berdoa, beribadah, apalagi ya berdoa apapun, ya. Kalau kita akan melakukan kegiatan, kita berdoa apapun itu, beribadah, puasa, ya sholat, itu adalah contoh pengamalan sila pertama. Sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Semua perilaku yang didasari dengan rasa kemanusiaan itu adalah contoh sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Ada yang tahu? Untuk sila kedua, contohnya yaitu berbagi, suka berbagi ya. Kalau ada yang bawa bekal, berbagi dengan teman-temannya. Kalau ada yang kebakaran, kita menyumbangkan uang. Ada yang kebanjiran, kita menyumbangkan pakaian, menyumbangkan makanan. Itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua ya, yang didasari rasa kemanusiaan. Sekarang sila ketiga, bunyinya bagaimana tadi? Pinter, Persatuan Indonesia. Contoh sila ketiga apa? Apapun sikap kita, ya, apapun perilaku kita yang mencerminkan persatuan, mempererat persatuan, ya, itu adalah contoh sila ketiga. Apa itu contohnya mempererat persatuan? Misalnya kerja bakti, ya, kerja bakti di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, kan untuk mempererat persatuan kan? Iya. Contoh yang lain selain kerja bakti apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Itu juga contoh sila ketiga, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Sampun paham anak-anak? Oke, kita lanjut sila keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Iya, pinter. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu ada permusyawaratan? Permusyawaratan ya. Contoh permusyawaratan itu adalah bermusyawarah ya, berdiskusi. Kegiatan apapun yang kita lakukan dengan berdiskusi atau bermusyawarah itu adalah perilaku contoh sila keempat. Misalnya apa yo? Berdiskusi tentang apa? Pinter, berdiskusi tentang pemilihan ketua kelas. Terus ada yang berpendapat, mengungkapkan pendapatnya. Misalnya kita mau rekreasi. Bu, saya mau rekreasi ke Jatim Park saja. Bu, saya mau rekreasi ke Bonbin saja. Itu mengungkapkan pendapat. Terus yang tidak setuju harus menghargai. Itu dalam bermusyawarah adalah contoh perilaku pengamalan sila keempat. Selanjutnya sila kelima, bagaimana bunyinya? Pinter, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila kelima, contohnya ya, setiap kita melihat semua yang ada di lingkungan kita tanpa melihat perbedaan yang ada, semuanya sama, berlaku adil ya. Nggak boleh pilih kasih. Itu adalah contoh sila kelima. Misalnya ada ketua kelas, terus bertemannya hanya dengan wakil ketua saja, nggak boleh. Bersikap adil dengan seluruh teman di kelas. Itu adalah contoh sila perilaku pengamalan sila kelima. Anak-anak perhatikan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar sedang berdiskusi. Berdiskusi tadi, contoh sila keberapa? Ayo, masih ingat? Pinter. Berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Selanjutnya perhatikan. Gambar apa ini? Pinter, gambar anak-anak sedang membersihkan kelas. Mereka bekerja sama apa tidak anak-anak? Bekerja sama. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengangkat kursi, ada yang menyapu. Dan itu ada yang ngapain itu ya, yang pakai kacamata itu? Iya, itu nggak mau membantu ya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Kita harus bekerja sama.
Pengalaman sila Pancasila keberapakah kegiatan ini anak-anak? Tadi sudah disampaikan. Pinter. Pengamalan sila Pancasila sila yang ketiga. Pak Winter pinter ya. Sekarang lah, ini sedang ngapain anak-anak? Iya, sedang berdoa. Berdoa sebelum belajar ya, atau berdoa mau pulang sekolah. Pengamalan sila keberapakah? Gambar itu, kegiatan itu berdoa ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke 1. Pak Winter ya. Sila ke 1. Anak-anak, kita dalam kehidupan sehari-hari agar selalu rukun, apakah ada cara-caranya? Iya ada ya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Cara yang pertama yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kita nggak boleh sombong ya. Yang pinter mengajari temannya yang belum bisa. Nggak boleh mentang-mentang. Wes garapan dewe, nggak boleh seperti itu. Kita belajar bersama. Cara yang kedua yaitu bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ya, akan terwujud kerukunan. Cara yang ketiga yaitu memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Kalau kita dikritik teman kita mau memberi saran kepada teman kita, misalnya ada teman kita yang membuang sampah sembarangan. Mbak, kalau buang sampah di tempat sampah ya. Terus yang ditegur nggak boleh marah-marah. Ya, harus menerima saran dari teman. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak sudah diingatkan. Maaf, aku tadi lupa. Nah, contohnya seperti itu. Siap anak-anak? Si pinter. Sekarang, itu tadi sudah memberi saran. Bagaimana cara kita memberi saran atau menerima saran agar tidak terjadi perpecahan? Ya, menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman. Misalnya saat berdiskusi, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa kasih sayang kita. Ya, berikut cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberi saran dengan santun, nggak boleh sama marah-marah. Ya, bahasanya yang santun, yang sopan. Nggak boleh sambil teriak-teriak. Nggih. Paham anak-anak bagaimana cara memberi saran yang santun? Pinter. Sekarang yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ya, saat diingatkan oleh teman kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih dan memperbaiki kesalahan tersebut. Saat berdiskusi di kelas, tadi ya mau memberi saran dengan santun, angkat tangan terlebih dahulu saat sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Cara selanjutnya yaitu tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Memotong pembicaraan itu bagaimana sih? Memotong pembicaraan itu misalnya ada teman yang sedang berbicara, langsung saya tidak setuju. Misalnya ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, langsung bilang saya tidak setuju, saya nggak suka. Nggak boleh seperti itu. Ya, tunggu dulu sampai temannya selesai menyampaikan pendapat. Kalau sudah, baru kita sanggah misalnya, maaf saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Mengapa? Terus kita sampaikan alasan kita. Paham anak-anak?
Pinter ya, anak-anak pinter-pinter kok. Nggih. Sekarang memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Cara yang pertama tadi ya, cara-caranya memberi salam dalam menghargai perbedaan. Ayo kita ingat kembali ya, cara-cara untuk dilakukan. Anak-anakku semua, ya, untuk memberi saran tadi, yang pertama memberikan saran dengan bahasa yang santun. Kita nggak boleh teriak-teriak agar kita menghormati, nggih. Yang kedua, memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Contohnya apa tadi? Misalnya yang tidak setuju tadi ya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya punya solusinya. Bagaimana sih? Seperti ini loh. Ya, itu adalah memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan selanjutnya, kita tidak boleh memaksa ya, agar saran kita tidak bisa diterima. Kita harus memaksa, tidak memaksa saran untuk bisa diterima. Ya, kita harus legowo kalau misalnya saran kita tidak diterima. Apa itu legowo? Legowo itu berbesar hati, nerimo ing pandum, nerimo ikhlas kalau saran kita tidak diterima. Ya anak-anak, itu materi kita hari ini ya. Untuk tugas yang dikerjakan, kerjakan halaman 76 ya. Materi kita habis untuk hari ini. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.